Halo semuanya, kali ini aku bakal jelasin tentang tutorial membuat daftar absen menggunakan Microsoft Access. Setelah membuka Microsoft Access, kita klik blank database, lalu ganti file name-nya. Untuk ganti file name sendiri bebas sesuai kebutuhan. Untuk file name yang akan saya buat kali ini yaitu data absen karyawan divisi OTB. Setelah file name selesai, diklik create. Lalu setelah itu kita buat tabel karyawan, yang mana tabel karyawan sendiri diperoleh dari dengan tabel 1 tadi, diklik kanan design view. Lalu untuk tabel karyawan sendiri nanti ada NIF, nama, jenis kelamin, divisi, SIP, dan foto. Untuk NIF, nama, jenis kelamin, divisi, dan SIP itu nanti menggunakan data tipenya teks yang file size-nya bebas, jadi terserah kalian sesuai kebutuhan. Terus nanti untuk fotonya itu bersifat achievement, nanti kita isi sendiri untuk fotonya. Ini aku lagi kerjanya divisi, data tipenya teks, terus tadi file size bebasnya tadi 30. Selanjutnya lanjutin sampai dengan foto ya teman-teman. Setelah ini selesai, diklik kanan lalu di save. Oke, selanjutnya kita buat tabel baru untuk tabel absen. Tabel absen sendiri nanti didapatnya dari create, terus diklik tabel, terus tabel tadi kan udah muncul, terus diklik kanan buat tabel absen lalu di save. Oke, setelah itu tabel absen sendiri diisi dengan file name-nya nomor absen dengan data tipenya auto number, NIP-nya dengan data tipe teks, tanggal hadir dengan data tipenya juga date and time, terus absen masuk, absen keluar nanti menggunakan data tipenya tanggal dan waktu atau date and time. Terus yang terakhir ada keterangan, nanti ini data tipenya yes or no gitu. Terus setelah selesai kita save. Setelah tabel absen dan tabel karyawan jadi, kita memasukkan data karyawan di tabel karyawan. Jadi aku pakai 2, yaitu Zahra untuk perempuan dan Justin nanti untuk laki-laki. Nanti isi sesuai kebutuhan. Nanti setelah isi data karyawan selesai, diklik kanan lalu di save. Oke, sambil itu aku jelasin kalau tabel karyawan sendiri itu nanti berisi tentang data karyawan pada suatu divisi atau daftar karyawan yang akan diabsensi. Setelah itu, setelah jadi tabel absen dan tabel karyawan, kita ke database tool, terus kita relationship-kan. Untuk tabel absen sendiri di add, terus dan tabel karyawan juga di add. Nanti yang di relationship-kan itu di NIP, jadi NIP-nya ditarik di tabel karyawan. Setelah itu dicentang semua, baru di create. Oke, ini sudah terrelationship-kan. Setelah itu diklik kanan lalu di save, terus di close dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat form karyawan. Diklik tabel karyawan, terus di create. Pada menu create ada form, jadi kita klik form tadi, terus di send view. Jadi semuanya untuk tabel T absennya dihapus aja karena nggak diperlukan. Terus kita box semua. Setelah itu kita klik di arrange pada sampingnya desain itu. Terus nanti setelah itu ada remove layout, jadi kita bakal ngatur dirapikan. Ini nanti bebas ya teman-teman buat ngerapinya bagaimana, serapinya dan seinginnya gimana. Terus ini tadi aku tarik semua, aku rapikan ke kiri satu persatu. Setelah itu kita pokoknya rapi semua. Ini nanti bisa edit juga di background, di warna font, warna dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya bakal ngubah warna fontnya, terus kita blok dulu untuk ubah warna font. Terus kita ke home, baru kita ubah warna fontnya. Selain itu juga bisa dikreasikan mau sesuai keinginan. Kalau ini kan terlalu gelap, jadi aku bakal buat tulisannya jadi hitam biar jelas. Selanjutnya kita ke formatnya dari property sheet.
Selanjutnya kita ubah di bagian background itu nanti di kalau aku milihnya di warna biru dongker, nanti itu terserah teman-teman. Terus judulnya kita kasih judul form karyawan. Setelah itu kalau memang udah cukup, kita tambah dengan buttonnya ada 5 nanti. Yang pertama itu kita buat button untuk record navigation-nya, terus go to profession. Selanjutnya ada button untuk record operation, itu buat buat nambah data. Terus ada record operation lagi untuk save data. Terus ada record operation lagi untuk delete recordan. Terus yang terakhir ada record navigation, go to next record. Setelah itu next. Terus kita rapikan semuanya jadi satu biar rapi. Dirapikan sesuai dengan keinginan. Setelah itu selesai semuanya, kita klik kanan lalu save, kita kasih nama F karyawan, terus di OK. Selanjutnya di close. Oke, selanjutnya kita buat form absen seperti yang tadi juga sama. Ini bedanya hanya di absen dan karyawan. Jadi untuk nomor absennya dihapus aja karena itu kan otomatis. Terus kita rapikan seperti tadi kan caranya klik kanan terus desain view. Kita rapikan satu persatu sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah semua tersusun rapi, kita nipnya kita rapikan dari fontnya, warna teksnya. Setelah itu kita tambah dengan button seperti tadi, hampir sama. Ada record navigation, record operation. Terus tadi record navigationnya ada kembali ke menu sebelum, dan nanti ada yang ke menu selanjutnya. Terus ada save, delete, sama tambah data. Dirapikan lagi seperti tadi. Setelah rapi, di blok lagi untuk merapikannya lagi. Setelah itu disamaratakan, ini dirapikan lagi. Nanti memang untuk merapikannya memang agak lama, tapi kalau aslinya bisa cepat kalau sudah terbiasa. Terus kita blok lagi, kita ke menu home untuk merubah warna fontnya, terus ke property set untuk merubah backgroundnya seperti tadi. Terus di save dengan nama F absen. Terus kita tes, jadi dia bakalan formulir absennya bakalan ngerekam, nanti dia masuknya ke tabel absen. Di save. Ini aku coba dengan nama tadi yang 2, cara dan Justin. Setelah itu kita add new juga, add record juga, terus kita cek di tabel absennya sudah jadi. Tadi kan kalau dicentang itu masuk, kalau tidak dicentang itu tidak masuk. Oke, selanjutnya kita query design, kita klik di create, terus ada query design. Nah, nanti tabel absen dan tabel karyawannya itu yang ditambahkan NIP, nama, jenis kelamin, divisi, shift. Terus di tabel absennya ada nomor absen, tanggal hadir, absen masuk, absen keluar, dan keterangan. Setelah itu di save, terus dikasih nama query absen, key absen. Setelah itu kita cek sudah semua masuk, kita save lagi, terus kita close. Terus kita cek seperti ini nanti jadinya. Jadi nanti semua keterangan yang lengkap ada di query absen. Kalau sudah kita close, terus kita coba kita formulir absen kan. Ini ada beberapa nama. Terus aku absen ulang dengan waktu dan tanggal yang berbeda. Terus di add new record. Nanti di query absennya otomatis dia berubah atau ada yang bertambah seperti itu. Setelah itu kita close, kita tadi buka create, terus buka report, klik queue absen dulu tadi, terus create, terus ke report, nanti otomatis muncul seperti itu. Terus di design view, nanti di ini buat merapikan aja.
dengan temanya landscape. Nanti di backstabnya kita buat landscape, terus nanti di judulnya kita tulis laporan absen, terus nanti di klik kanan save. Itu pokoknya intinya untuk merapikan laporan absen nanti jadinya dari query nanti ke laporan absen. Setelah itu di save, di close, lalu kita cek rapiannya. Kalau memang kurang rapi, kita desain view ulang, kita rapikan sesuai dengan keinginan, terus di save kembali, terus di close, terus kita coba cek ini nanti seperti ini jadinya. Setelah itu ke menu create, terus habis itu ke blank form, terus desain view. Setelah desain view ini kita bakal buat form laporan. Jadi nanti aku bakal buat form laporan. Yang pertama aku pakai untuk tanggal awal dan tanggalnya aku pakai label. Jadi klik label, terus ditarik, terus kita kasih tanggal awal, kita buat lagi label buat tanggal akhir, ditarik lagi, terus dirapikan, terus diklik tanggal akhir. Untuk merapikan agar sama, setelah itu unbound kita buat kayak text box gitu. Nanti buat nentuin tanggalnya, tanggal awal sampai tanggal akhir berapa yang bakal kita cari. Terus ini dirapikan, disamakan seperti tanggal awal yang biar rata gitu sama ya bentuknya. Setelah itu kita ambil lagi text box lagi, terus buat yang tanggal akhir. Oke, jadi tanggal awal dan tanggal akhirnya nanti mau aku rubah warnanya biar jelas. Jadi aku ke home untuk merubah warnanya menjadi hitam. Setelah itu berubah jadi warna hitam, kita ke property sheet, terus ke alt, terus kita namenya kita yang unboundnya itu kita tulis tanggal awal, terus nanti pakai format tanggalnya tuh DD, MM-nya triple 3, triple, terus YY. Sama yang tanggal akhir juga iya, DD strip MM 3 kali, terus strip YY. Setelah itu sudah selesai, klik kanan, lalu di save. Ini nanti ditulis file name, form name-nya itu from laporan, terus di oke. Oke, tadi untuk tanggal awal dan tanggal akhir sudah. Terus kita sekarang buat button. Nanti ada 2 button, yaitu untuk tampilkan dan exit. Jadi ini yang pertama aku buat tampilkan dulu, terus nanti buat button lagi untuk tulisan keluarnya. Terus setelah itu nanti dirapikan, ditarik kanan kiri untuk melepaskan posisi buttonnya. Setelah itu kita rapi-rapikan. Ini nanti kalian bisa contoh, bisa di screenshot untuk format dalam propertiesnya. Setelah itu diklik kanan, terus save. Oke, ini setelah kita rapikan, aku mau ganti background colornya dulu. Jadi di alt, di properties nanti di alt, nanti di background colornya kita bisa ganti warna. Untuk tampilkannya aku build event, terus macro builder, terus kita cari open report. Ini nanti untuk report name-nya pakai laporan absen. Terus untuk query condition-nya nanti aku tulis nanti kalian bisa salin ya, yang aku tulis nanti aku buat di teksnya di layar. Nanti itu ini tuh formatnya nanti bisa disalin buat teman-teman. Setelah ini sudah selesai, terus kita oke. Ini aku zoom biar jelas, terus di oke. Setelah itu di save, baru di close. Oke,
Setelah itu kita ke save lagi, lalu close, kita klik laporan absen. Terus form laporannya nanti seperti ini, kita coba. Ini semisal kita tanggal 1 Juni itu kan hari Minggu, tadi itu tidak ada absen, jadi kita coba kita klik tampilkan, berarti otomatis tidak ada karena tidak ada absen tanggal situ. Jika coba kita menggunakan tanggal-tanggal lain pasti ada. Setelah itu aku bakal lanjut buat form utama, di create terus di navigation. Nah nanti kita buat sesuai dengan keinginan. Aku tadi pakai ini, terus nanti aku kasih menu home. Setelah itu ada menu input data karyawan, kita rapiin dulu biar cukup tulisannya karena kepotong. Nah ini sudah cukup. Terus nanti ada menu absen. Setelah itu ada menu yang setelah absen, ada menu laporan. Terus nanti yang terakhir ada menu exit atau keluar. Oke, setelah itu selesai semua, kita lanjut ke ganti judulnya. Ini nanti bakal aku kasih judul form utama. Jadi nanti ini berisi tentang home, input data karyawan, absen, sama laporan. Terus ada menu keluar juga. Kita di input data karyawan, di klik property sheet-nya. Setelah itu di data itu ada, kita isi untuk input data karyawan itu form karyawan. Otomatis dia akan muncul ketika kita input data karyawan, nanti muncul form karyawan. Terus ada absen, sama kita pakai form absen. Setelah itu untuk laporan di data lagi, terus diganti untuk form laporan. Setelah ini tampilannya seperti yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya untuk menu keluar, kita klik di property sheet event, terus diklik titik 3, terus micro builder. Terus ini nanti kita pilih close windows, terus ada objektifnya nanti form, terus objek namanya form utama. Setelah itu di save setelah selesai semuanya. Tadi untuk sebelumnya nanti kita pilih close windows, nanti terus ada muncul menu seperti ini, nanti diikuti aja. Setelah itu di save terus di close. Oke, ini ketika udah selesai, untuk form utamanya kita ganti nama dulu jadi form utama. Oke, setelah itu kita ke format, terus kita ganti back colornya, aku pakai biru dongker lagi di property sheet-nya. Setelah ini semua selesai, kita cek satu-satu. Oke, setelah semuanya selesai, kita klik kanan lalu save. Setelah itu kita close untuk form utamanya, dan kita klik form utama. Nanti akan seperti ini penampilannya. Input data karyawan, ada absen, ada laporan. Kalau diklik keluar nanti dia otomatis keluar. Oke, itu tadi sekian dari saya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika ada salah atau ada yang dibingungkan, bisa komen di bawah. Terima kasih semuanya, bye bye.